perlu dicatat. Hari ini banyak orang tua yang salah kaprah, ya. Dikiranya sama antara mengajarkan agama dan mengajarkan akidah. Nah, ini berbeda. Ini berbeda. Nah, mengajarkan agama, dia bisa ngaji, ya. Dia bisa ngaji, dia tahu cara wudhu. Itu ngajarin agama atau akidah? Dia tahu cara sholat. Itu ngajarin agama atau akidah? Agama, ya. Anak bisa baca Iqra 1 sampai 6. Itu ngajarin agama atau akidah? Nah, orang tua, misalnya anak pengen sepeda, minta sepeda. Lalu Dede pengen sepeda, berusaha sama kita, berdoa sama Allah agar Allah memberikan rezeki pada bapak, pada Abi misalkan gitu ya, supaya Abi punya rezeki, Allah kasih rezeki pada Abi sehingga bisa beliin Dede sepeda. Itu ngajarin akidah atau agama? Akidah. Nah ini, jadi dua-duanya harus seiring sejarah. Oke. Jadi misalkan, Pak mau sepeda, mau mainan, aduh, pernah punya duit, aduh, jualan lagi serat. Ajak anak untuk berdoa. Ini mengajarkan akidah. Ibunya tambah-tambah marahin. Nggak lihat bapaknya capek, jualan lagi serat. Jadi anak malah tambah dimarahin. Jadi yang paling benar adalah sama-sama mengajak anak berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa pada Allah. Karena yang maha memberikan rezeki hanya Allah. Ya. Itu mengajarkan akidah. Nah, okay. Jadi nanti di pertemuan lain kita perdalam. Fitrah keimanan adalah bukan hanya mengajarkan agama. Anak bisa wudu, bagus ya. Anak tahu tata cara sholat, bagus ya. Tapi akidahnya juga diajarkan sedini mungkin beribadah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Minta apa-apa kepada Allah. Mengadu kalau ada kesulitan kepada Allah. Ujian bagaimana supaya lancar, berdoa kepada Allah dan lain-lain. Ya. Maka kita orang tua juga jangan lupa untuk berdoa agar anak kita disolehkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Robbi habli kita juga jangan lupa akidah kita bahwa yang maha membolak-balik hati hanyalah Allah. Ya. Dia mukalibal qulub sampai qalbi ala dini. Nah, jadi kita juga mengingatkan itu kepada anak. Ini mengajarkan akidah. Okay. Jadi agama jalan, akidah jalan. Agama mungkin nanti banyaknya juga taklim, pelajaran-pelajaran agama. Ya. Namun akidah itu ada di tarbiyah, menumbuhkan fitrah keimanannya. Maka akidah lebih banyak tugas orang tua. Tapi taklim agama ini bisa di madrasah, bisa sama ustadz ustazahnya dan lain-lain. Maka ini harus kolaborasi. Nah, gitu ya. Jadi ini kita ajarkan nanti pada ibu-ibu lainnya, pada warga lainnya. Ya. Semoga, nah, bukan hanya rumah kita, tapi rumah-rumah tetangga, warga-warga itu menjadi baik. Ya. Karena di teks village itu rakyat besar. Ya. Baik, kita baca kembali nasihat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan suatu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada lingkungan kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnah. Oke. Jadi bukan hanya menghafal Pancasila, tapi prinsip-prinsip pengasuhan juga kita hafalkan. Nah, 2.4.
Setelah ini kita snack time dulu. Pengaruh besar pengasuhan anak. Nah, jangan lupa tadi pengasuhan itu upaya meningkatkan atau menguatkan pertahanan anak melawan godaan setan. Nah, karena musuh kita adalah setan, maka musuh anak-anak kita kelak di kemudian hari juga ada para setan ini, kan begitu ya. Nah, karena setan sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggoda manusia sampai hari akhir nanti. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, au yunasironihi, au yumajisanihi." Ya, setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Inilah tadi bukti bahwa anak terlahir hanif, condong kepada tauhid. Anak lahir tidak kosong, ya. Anak lahir sudah mengenal Rohnya atau penciptanya. Oke. Sekarang kita snack dulu. Setelah itu, nah ada aktivitas Bapak Ibu berkumpul berempat, bikin lingkaran berempat. Oke. Kemudian nanti masing-masing pilih salah satu nomor, mau 1.1 boleh, 1.2 boleh, 1.3 boleh, menjelaskan kepada teman yang bertiga bergantian, ya. Nah, supaya kita terus berlatih mengajarkan supaya makin ingat, makin diomongin makin ingat, gitu ya. Maka boleh snack time dulu sambil santai, sambil mengingat-ingat, ya. Nanti kita coba praktek.